menjaga kesehatan kan? Yang pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum melakukan ibadah, jangan lupa peraturannya. Yang pertama, sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Kedua, tidak boleh makan dan minum saat ibadah. Ketiga, menyiapkan buku tulis dan Alkitabnya. Ya, puji Tuhan ya, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengar protokol kesehatan dan peraturan selama ibadah online. Ayo, semuanya sudah siap kan? Jangan lupa, terlebih kita mau siapkan hati kita, sungguh-sungguh kita harus bertemu dengan Tuhan saat ini. Kita mau muji menyembah Tuhan, katakan Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Kita berdoa sungguh-sungguh ya, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong adik-adik. Karena Yesus satu-satunya yang menolong kita semuanya. Mari Amin. semuanya adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit. Haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini adalah ibadah yang spesial. Ibadah apa, Kak? Adik-adik, tahu nggak? Ada yang tahu? Kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua percaya kalau Tuhan Yesus itu naik kemana? Ke surga. Dia memberikan tempat untuk siapa, Kak? Untuk kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh sedih ya adik-adik, karena Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat Kak Nia, Kak Ferry, dan teman-teman semuanya yang ada di sini, bahkan semuanya Tuhan sediakan tempat. Amin. Amin. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sekarang kita sungguh-sungguh ya, duduk yang manis, siapkan hatinya untuk menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau. Saat Kau naik, kami rindu untuk bersekutu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh-sungguh adik-adik dengarkan, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala anak-anak-Mu dan kami semuanya sudah memuji muliakan Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah online saat ini. Biarlah urapan Allah boleh turun dalam setiap kehidupan anak-anak. Anak-anak boleh diberkati, anak-anak boleh bertemu dengan Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi, guru kami akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, halo, apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi dan minggu ini kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema kita Tuhan Yesus naik ke surga. Yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus, ya, kalau Tuhan Yesus mati, ya disalibkan mati dan dibangkitkan hari yang ketiga, ya setelah kebangkitan Tuhan Yesus hidup dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya selama 40 hari Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, ya, dan setelah 40 hari Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kita mau baca dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Alkitabnya dibuka semua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus naik ke surga karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus tahtanya di surga, dia turun ke dunia jadi manusia untuk disalibkan, menyelamatkan dosa manusia, dan ia kembali lagi ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dengan tangan yang terangkat, memberkati anak-anaknya, memberkati murid-muridnya pada waktu itu, dan memberkati kita semua. Ya, kita mau baca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca sama-sama, anak-anak perhatikan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, saat Yesus terangkat meninggalkan murid-muridnya, tangannya terbuka, tangannya memberkati mereka. Dan berarti Tuhan Yesus juga memberkati kita semua, anak-anaknya, kita yang percaya kepadanya. Nah, sekarang kita mau tahu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga ada 3. Ya, yang pertama, ya, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus bilang, ya, jangan kemana-mana, ya, mereka diam di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Ya, Roh Kudus dicurahkan untuk kita anak-anaknya supaya kita bisa menjadi saksinya. Ya, kita mau baca Kisah Para Rasul pasal 1, ya, lanjutannya yang awal tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, ya, ayat 6 sampai 11. Kita mau baca sama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ayat 8 perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, nah ayat 8, Roh Kudus akan dicurahkan supaya kita dapat menjadi saksinya, ya, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya menjadi saksi di rumah kita, di keluarga kita, di teman-teman kita, ya, di lingkungan kita. Nah, ya, yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga, ya, untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah bagi kita anak-anaknya. Ya, di sini tadi ayat yang ke-11, ya, yang bagian C di bawah, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang pertama supaya Roh Kudus dicurahkan, ya, supaya kita bisa menjadi saksinya. Yang kedua, menyediakan tempat. Yesus naik ke surga menyediakan tempat atau rumah bagi kita anak-anaknya. Nah, yang ketiga, setelah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga, maka Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita semua anak-anaknya yang setia kepadanya. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14
ayat 2 sampai 3 ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku, Yesus, pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji Tuhan ya anak-anak, kita bersyukur ya, kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan ya kita, mati, disalibkan, dan Yesus kita ini bangkit gitu ya. Yesus bangkit dan Yesus ini naik ke surga, kembali ke tahtanya yang di surga. Dan di sana dia menyediakan tempat buat kita. Ya, kita sudah dikasih Roh Kudus untuk kuat jadi saksinya. Tuhan Yesus menyediakan tempat, menyediakan rumah buat kita, dan Yesus akan datang lagi untuk menjemput kita. Ya, jadi anak-anak jangan meninggalkan Yesus ya. Anak-anak harus semakin cinta sama Tuhan Yesus. Ya, cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus ya, selalu memuji-muji Tuhan supaya kalau Yesus datang kita tidak tertinggal, tapi kita semua dibawa naik ke surga. Siapa mau naik ke surga di tempatnya Tuhan Yesus? Haleluya, kita semua mau ke rumah kita yang di surga ya, amin ya, puji nama Tuhan. Ayat hafalan kita yang sudah kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 2, itu ayat hafalan kita ya, untuk minggu depan ya. Yohanes 14 ayat 2, kita akan baca sama-sama ya, baca dengan suara yang keras ya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman. Kalau Yesus sudah disalibkan, mati, bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke surga, memberikan kita kuasa Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kita, membuat kita menjadi saksinya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan kembali lagi dengan cara yang sama untuk menjemput kita ya, kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau minggu ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Berikan kami kekuatan oleh Allah Roh Kudus. Berikan kami kesetiaan. Berikan kami hati yang semakin mengasihi Yesus, supaya Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan kelak Engkau pun menjemput kami semua, dan tidak ada satupun dari anak-anak-Mu yang tertinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu, menumbuhkan iman, pengharapan, kasih anak-anak-Mu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah melayani Engkau dalam pujian, dalam doa, dalam firman Tuhan. Seluruh anak-anak yang sudah menonton, yang mengikuti sekolah minggu online ini, Tuhan memberkati. Tumpangkan tangan-Mu pada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat kesehatan, kekuatan, berkat kepandaian, akal budi dari surga, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang cinta Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Amin. Salam. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memulai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Berkati. 10 ayat 10 B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Begini bunyinya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terus memberkati. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang agar mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan supaya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Shalom, Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekian, terima kasih.